sweet banget kalian gitu. Perlukah aku kayak ini? Ya lo, siapa tahu nyusul gitu. Terima kasih banyak sekali lagi. I really appreciate this. Okay. Yang ketiga, mohon maaf, dua pada kawan lawas Ibu Nina, karena beberapa hari ini Pak Wali Kota Banjarmasin, Pak Haji Muhammad Yamin sedang berada di luar kota untuk beberapa urusan dari Batam, Bintan, Jakarta, Bandung. Berarti sini masih di luar kota, jadi mohon maaf kalau sini berada di luar kota, Ulun posisinya standby siaga. Setelah ini Ulun akan langsung ke Marbahan. Jadi Ulun mohon maaf tidak bisa lama. Yang keempat adalah beberapa hari yang lalu Ulun melihat lewat di beranda sana Ibu Wagu, Ibu Dokter Gigi Elina, itu jadi narasumber di acara di sini lah. Dan ya lo, itu sampai di berandaku dan aku merasakan happiness-nya. Dan akhirnya beberapa saat aku berhadir di sini. Jadi yang perlu aku sampaikan ke Bu Hanikam adalah ketika orang happy, jangan iri, tapi rasakan happiness itu. Karena begitu Ika merasakan happiness-nya, Ika akan merasakan jauh lebih happy dari yang Ika melihat. Ini penting, ini kunci kehidupan. Kadang-kadang kalau melihat orang sukses, kita iri dengki. Kalau ini gak ada apa-apa, ini tuh kayak kalau dengki itu hendak, dengki dan hasad tuh ingin menghilangkan kebahagiaan orang lain. Jadi, karena kalau lihat di Instagram, media sosial, semua platform ada orang happy, rasakan kebahagiaannya. Kan itu terbukti. Dan aku merasakannya kadang perlu waktu yang lama. Oke? Nah, hari ini akan kayaknya aku mundur lah. Oke. Ini yang akan sampaikan, tapi sebelum itu aku nak beri hadiah dari lulusan Bu Hanikam. Oke. Kalau saya nang Tuhan seniornya kalau salah, dan di belakang aja. Oke. Yang bisa menjawab, angkat tangan kanan, jangan dijawab dulu, terus maju ke depan pas aku suruh. Paham? Paham lah. Jadi aku beri pertanyaan dulu, angkat tangannya, aku tunjuk hanya maju ke muka. Oke. Tadi di video profile yang kamu tonton itu adalah perjalanan hidupku. Aku lahir tahun 84. Tahun ini aku berusia 42 tahun, tapi aku merasa kayak 24 tahun. Oke. Aku merasa, ya loh. Terus itu perjalanan hidupku, lahir tahun 84, kemudian aku mulai go public, anggap aja kayak itu kayak saham. Itu tahun 99, ketika aku terpilih sebagai paskibraka nasional, mewakili Kalimantan Selatan. Mulai itu hidupku terus berkembang sampai di titik ini. Oke? Nah, pertanyaanku adalah tahun 2006 aku itu 4 pemilihan putri Indonesia mewakili Kalimantan Selatan dan aku dapat 4 slempak sekaligus. Ada yang tahu apa aja tadi? Sini, cepat ke sini. Tapi yang penting angkat tangan dulu. Ada ini. Nah, kayak ini yang dicontoh tuh, paham? Mujur ke salah angkat tangan. Kita kan tahu lagi mujur kadanya nih, tak lagi. For your information, aku pernah kuliah di Kanada tahun 2002. Ini ada Kanada sekolah adalah aku pertukaran pemuda antar negara dan aku dapatnya ke Kanada. Di situ itu beda banget vibes-nya, lingkungannya dengan kita. Kalau di sana tuh kayak wujud masalah kayak jawab dulu. Karena kan ada punishment-nya. Kalau di sini kayak supan, kayak aku tuh bukan salah, karena aku pakai bumul kayak gitu nah. Padahal kan ada gitu nah. Kayak Ikam terlalu pede, orang notice Ikam kada. Orang sudah terlalu banyak masalah untuk notice Ikam. Kecuali aku masih notice ya loh. Apa kabar? Kantong sehat? Oh, kantong kada sehat. Nina, anak gue biar kadang kantong kada sehat. Makanya Ikam di sini belajar supaya kantong kamu sehat kayak aku. Hati sehat? Kada juga. Mendingan dikit sudah. Bawa bapak saya ke Sultan Suryansah. Kantong kada sehat, hati kada sehat. Nama? Keisha Melinda Burugiti. Maka kepanjangan. Coba bagaimana siapa? Keisha Melinda Burugiti. Tuh, baru Keisha Melinda Burugiti. Ingatlah kalau menanya kasih tahu ngaran, bagaimana supaya jelas. Tadi waktu pertama aku dapat I didn't notice, tapi pas kedua tahu Keisha Melinda Burugiti, right? Dari Manajemen Pemasaran Ekonomi. No. Where are you from? Dari Medan. Waras lah. Waras. Coba jawab. Jujur. Tadi yang pertama tahunnya Putri Lingkungan. Kan Bapak, yang penting kamu mandi, kamu sudah bisa bahasa Banjar lah. Belum 14 tahun di sini. Oh, 14 tahun, akulturasi sudah Ikam bilang. Oke, aku padahin, tapi aku akan beri hadiah. Tapi jadi 4 selempang itu, jadi waktu malam itu dulu aku sebuting sini. Gitu. Kamu banyak selempang.
Masa kamu tahu ya? Kemana hanya mengkubari? Kamu nih, cari seorang. Oke. Jadi, saya paketnya pertama, runner up 1 Putri Indonesia. Runner up 1 itu dari juara 2. Kemudian Putri Indonesia Lingkungan, dari Duta Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan. Kemudian Putri Persahabatan dan Putri Persahabatan, pokoknya aku tuh bersahabat benar. Bimbingan aku mandiri. Putri Persahabatan, jadi Putri Persahabatan itu dipilih dari seluruh finalis. Jadi selama karantina itu yang dianggap paling bersahabat siapa? Dan waktu karantina itu udah dipilih jadi ibu lurahnya. Yang terakhir adalah Putri Favorit Kepulauan Kalimantan. Oke? Anggap aja kamu yang jawab. Jangan turun dong dari hadiah. Kan mau kan? Dan ini UMKM, tunggu. Lapar lo, biasanya lo kos kan di sini kan ya? Ngekos, nah lo biasa anak-anak kos lapar karena makan dulu. Oke. Ini digoreng dulu lah. Digoreng dulu, jangan dimakan mentah. Nah ini bisa langsung dimakan. Terima kasih banyak Keisha. Terima kasih banyak. Nah kayak itu jawabnya jujur nggak ada, angkat aja dulu tangan. Aku kira menjawabkan aja di sini. Oke, lanjutlah karena waktunya pekat. Rahasia branding dan ketangguhan wanita dalam memimpin perubahan. Visible, valuable, influential. Visible terlihat, valuable bernilai, influential berdampak. Oke, lanjut. The question isn't who's going to let me, it's who's going to stop me. Ini quotation by Ayn Rand. Ada yang tahu Ayn Rand ini siapa? Oke, Ayn Rand ini adalah novelis asal Rusia Amerika dan seorang filsuf juga. Oke. The question isn't who's going to let me, it's who's going to stop me. Jadi pertanyaannya adalah tidak siapa yang akan membiarkan saya, mengizinkan saya, tapi apa yang akan memberhentikan saya. Oke? Banyak perempuan tidak kekurangan kemampuan. Mereka hanya terlalu lama menunggu izin dari orang lain, dari lingkungan, bahkan dari dirinya sendiri. Bayangkan seandainya pas pilkada 2020 semalam aku kalah dan aku berdiam aja, kali 4 lagi aku tidak akan ada di posisi ini. Ya? Jadi kekalahan itu bukan the end of your world, but the beginning, the new beginning. Oke? Izinkan diri kalian untuk bersinar dan berdampak karena dunia butuh banyak pemimpin perempuan untuk menghadirkan perspektif yang berbeda. Ini bukan soal gender, tapi perspektif pemimpin perempuan dan laki-laki itu berbeda. Kita bebinian bisa melihat hal-hal mikro yang tidak bisa diatur rakyat. Nah, itu sorry saya memang that's happen. Jadi itu terjadi di Pemko Banjarmasin. Pak Wali Kota akan melihat hal-hal makro secara garis besar. Aku tugasnya melihat hal-hal mikro. Nah, kayak contoh kamar mandiri kan di Siring itu Sidit tidak akan bisa memantau itu. Tapi tugasku sebagai wakil untuk melengkapi kepemimpinan beliau. Oke, lanjut. Position makes you a boss, people make you a leader. Ada beda antara bos sama leader. Nah, pemimpin dan pimpinan itu berbeda. Pimpinan punya jabatan karena dikasih. Okay? Pemimpin punya pengaruh. Jadi ada orang-orang yang berada di posisi tertentu karena itu bariat. Misalnya jadi CEO karena anak dari sebelumnya. Nah, tapi itu privilege. Saat seseorang punya privilege, manfaatkan semaksimal mungkin. Tadi video disampaikan, kalau kebanyakan orang video kan berasal dari keluarga tidak mampu. Oh ada, aku dapat privilege alhamdulillah dari lahir sampai sekarang berada dari keluarga yang mampu dan berkecukupan. Itu aku manfaatkan semaksimal mungkin untuk menambah nilaiku. Nah, bukan berarti ibaratnya harta aku habiskan poin-poin ada. Aku untuk menambah nilai pribadi. Oke? Jadi apapun yang diberikan Tuhan, pergunakan maksimal. Nah, kalau aku terus bilang, kalau jadi misalnya jadi Pak Hasnur is a big privilege. Ada Hasnur di belakang nama kita itu big privilege. Nah, jadi kalau buat biar di sekarang karena di belakang kuitan manfaatkan maksimal. Jangan jadi orang biasa, harus jadi orang luar biasa. Oke? Pimpinan bisa memerintah, pemimpin bisa menggerakkan. Itu bedanya. Pimpinan diikuti karena struktur, pemimpin diikuti karena kepercayaan. Membuat orang mendengar, karakter membuat orang mengikuti. Jadi ingat, jadilah pemimpin dan pemimpin punya jabatan, tapi pimpinan bisa berdampak karena bisa mempengaruhi. Oke, lanjut. Whether you think you can or think you can't, you are right. Henry Ford. Tahu Henry Ford lah? Tahu Henry Ford? Tahu kenalan di mana Mas? Itu di almarhum sudah Mas.
Oh, Henry Ford ini pengusaha asal Amerika, bisnis perusahaan mobil yang menjadikan mobil itu barang rakyat, bukan hanya barang orang kaya. Musuh terbesar seringkali adalah diri sendiri. Jadi musuh kita itu bukan orang lain, tapi kita seorang. Makanya banyak pandai lawan diri sendiri dalam hati, jangan dikeluarkan, apalagi dalam tempat publik, orang. Nah, kalau orang ke Sampang Libung, kan? Jadi musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu banyak bicara kepada diri kita sendiri. Tapi maksudnya kalau di kamar boleh lakukan dari seorang ya Allah, tapi jangan tapi nggak dibuat. Kasihan karena kita sangat berkuitan semenjak kuliah kenapa kayak tidak? Janganlah. Oke? Banyak perempuan hebat kalah bukan oleh orang lain, tapi oleh keraguan dalam pikirannya sendiri. Oke? Berani tampil, menyuarakan kebaikan dan memberi pengaruh positif di dunia digital. Ini yang harus kita niatkan bersama-sama. Oke. Jadi kalau visi media sosial bergunakan dalam hal yang positif, jangan pakai bisa hal-hal yang negatif. Contoh membuat kaki orang di dalam close friend, kan boleh. Istighfar, insaf, oke? Janganlah, tak boleh, oke? Jangan-jangan ada yang tebuk close friend juga nih, atau melakukan hal yang sama, janganlah. Istighfar, taubatan nasuha, oke? Karena peluang sering hilang bukan karena kita tidak mampu, melainkan kita tidak berani melangkah. Nah, tahun 2006 waktu itu tadi aku menang Putri Indonesia, kemudian mulai ke Banjar 2008 itu aku ditawari mencaleg di Partai Golkar. Jadi sekedar informasi, aku 20 tahun di Partai Golkar, kemudian mundur dan pindah partai. Jadi terus terang anak buah Pak Hasto lolos benar. Dari Abah Sidir, Abah Haji Abdul Samad Sulaiman, Ulun di posisi ini sekedar informasi itu berkat bimbingan Sidir. Ulun tidak akan pernah sampai di posisi ini kalau bukan karena bimbingan almarhum Haji Abdul Samad Sulaiman. Jadi apapun permintaan Pak Hasto dan keluarga, Poltek Hasto, apapun itu, insya Allah selama Ulun ada di Banjar, Ulun pasti hadir. Walaupun itu kata kawan-kawan. Karena luar biasa Sidik itu memotori Ulun, luar biasa kebaikan Sidik. Sudah gitu, atau kan saya lagi. Mudah-mudahan data amal kebaikan Sidik itu jadi kebaikan kesan Sidik semua. Dan mudah-mudahan nilai-nilai yang Sidik tanamkan ke dalam masyarakat itu diteruskan sampai entah generasi berapa dari keluarga Sidik, karena luar biasa. Gitu. Jadi ingat, kita itu sering hilang peluang karena kadang mampu, bukan karena mampu, tapi karena kadang wani. Jadi tadi aku kembalikan tahun 2008 Ulun diberikan kesempatan untuk mencaleg. Seandainya Ulun buang kesempatan itu, karena Ulun pikir kayak 2006 berlenggak-lenggok di catwalk, main iklan segala macam, kok mencaleg, cari ini apa, gitu kada tahu. Tapi Ulun ambil kesempatan itu. Kalau Ulun tidak ambil, Ulun tidak akan berada di posisi ini. Jadi kalau misalnya ada peluang yang baik, ambil. Selama itu kada bertentangan dengan agama, selama itu direstui oleh orang tua dan tidak melanggar norma masyarakat. Kenapa? Karena kesempatan itu, peluang itu jarang datang berkali-kali. Jadi begitu datang, ambil. Jangan banyak pikir. Kalau perlu pikir dua, ya sekali dua kali istikharah. Insya Allah setelah itu akan ada dapat jawaban. Oke, lanjut. Oke, doing nothing is very hard to do. You never know when you are finished. Leslie Nielsen ini raja komedi Amerika. Karena sendiri terkenal dengan lucu tapi mau hanya datang. Oke, pasti gue ingin searching aja di Google. Oke, doing nothing ini yang sekarang benar Gen Z. Ya, kayak doing nothing. Actually is doing something, scrolling TikTok. Ya, isinya cita-citaan ya. Oke, jadi kita ini, di dunia ini kita kada tahu limit kita sampai kapan. Malaikat mencabut nyawa itu kapan mengambil kita kada tahu. Oleh karena kita kada tahu limitation kita, do something. Okay? Do nothing is very hard to do. You never know when you are finished. Karena kita kada lakukan apa-apa, kita kada tahu baru dahulu ditutupnya. Menunggu ditemukan tanpa pernah menunjukkan diri adalah strategi yang sangat buruk di era digital. 2016 waktu aku di Golkar Kota Banjarmasin, waktu itu setiap ketua partai diwajibkan memiliki media sosial. Seandainya tidak diwajibkan, mungkin Ibu Nina, Ulun tidak punya media sosial sampai sekarang karena diwajibkan. Gitu. Ulun ini orangnya sebenarnya introvert.
sangat introvert. Habis ini pun akan di mobil dan diam, sangat silent. Karena harus ngecas baterai sosial lagi sebelum turun di acara di Marapan. Okay. Nah, memang that's the real thing, okay? Tapi karena belum harus berada di in front of many people, so I have to become like ambivert, extrovert and introvert. But actually I'm introvert person, okay? Jadi hari ini pergunakan media sosial itu untuk jual diri dalam kebaikan, dalam kebaikan. Jangan macam-macam, okay? Instagram itu sekarang jadi kurikulum vitae. Pastikan Instagram kalian tuh beradab orang tuh. Jangan menyampah di situ. Media sosial bukan tempat sampah. Sekarang ini mana-mana yang nyampah. Entah kenapa Gen Z sekarang tuh fotonya kayak apa sih? Kayak begini loh, tempat jualan untuk kebaikan. Pak Yamin dan aku terpilih di Pilkada 2024 ini dengan kekuatan media sosial. Bila dibandingkan pada saat retreat, kan kami curhat tuh berapa biaya dikeluarkan, jauh sangat minim biaya kami keluarkan untuk menampilkan ini dibanding dengan pasangan lain. Karena apa? Kan dibantu media sosial. Oke? TikTok itu sebagai portofolio, jadi pastikan kurikulum vitae portofolio itu baik. Karena sekarang sumber HRD itu lihat itu dari sini, ya kan? Jangan nyampah-nyampah di sini. Sekarang insaf dan bersihkan feed dan media sosial lainnya. Arsipkan, hapus, oke? Karena soal mantan, buang mantan pada tempatnya ya. Oke? LinkedIn itu reputasi profesional. Jadi visibility creates opportunity. Kita terlihat itu membuat ada peluang bagi kita. Kalau kita terlihat, orang mana tahu. Gitu. Bu Nika tahu aku dari Instagram kan? Bu Nika tahu yang viral susu dan buah? Tahu dong. Masa nggak tahu? Apa kalian salah satu yang komen pakai fake account? Nggak apa-apa. Kan apa biasa saja itu? Itu melunturkan dosa-dosaku dan malah tambah viral. Nah, jadi segala sesuatunya itu diambil dari segi positifnya. Aku bersyukur dengan ada kejadian yang viral susu dan anggaran susu dan buah itu jadi kami lebih mencermati anggaran kita ke dalam. Satu, yang kedua, aku sekarang kok kemana-mana, ibu susu, ibu baja, alhamdulillah. Sedikit lagi sepertinya ada yang endorse kok tidaknya. Jadi segala sesuatu itu dilihat dari sisi yang menguntungkan bagi kita. Cara kita merespon aja lagi. Kita kadang mau mengatur orang, kita mengatur respon kita jadi cara caranya respon itu baik. Oke. Lanjut. Oke. Be yourself, everyone else is already taken. Jadi kita harus kalau jadi orang lain. Kita hendak jadi Agnes Monica, ada sudah Agnes Monica. Kita hendak jadi Song Hye Kyo, ada sudah Song Hye Kyo. Karena apa? Ya hendak jadi siapa lagi, ayo coba. Yang satu ada sudah. Jadi satu-satunya adalah jadi diri kita sendiri. Itu udah paling mahal. Karena this the real us, okay? Personal branding itu bukan pencitraan. Ingat, personal branding bukan pencitraan. Pencitraan adalah agar terlihat baik. Jadi segala sesuatu yang tidak baik tidak bisa dicitrakan baik. Itu susah. Jadi kalau misalnya Bu Anika melihat aku di sini dan aku sehari-hari ya kayak ini, dan Ika kenal aku dari bahari sampai yang jadi wakil wali kota ya kayak ini, karena ini bukan pencitraan, ini personal branding. Kalau pencitraan susah, orang yang misalnya perambutan harus dibrandingkan senyum pura senyum, kan bisa susah sekali, kan? Dan itu adalah long lasting. Branding adalah dikenal karena kita menguasai hal tertentu. Reputasi adalah apa yang orang pikirkan tentang kita, dan karakter adalah siapa kita sebenarnya. Ingatlah, branding adalah dikenal karena kita menguasai hal tertentu. Reputasi adalah apa orang pikirkan tentang kita, dan karakter adalah kita siapa sebenarnya. Next. It's not what you say, it's how you say it. By Mae West. Mae West ini ikon seksi film Hollywood tahun 1930. Tenang, kita belum hadir. Kita masih jadi zigot. Itu orangnya. Komunikasi itu adalah super power baru. Ide bagus saja kadang cukup. Jadi ide itu harus bisa disampaikan. Makanya dari sekarang tolong belajar menulis, belajar nulis, belajar berbicara, belajar presentasi, belajar storytelling. Aku, baik, siap. Ibu 10 menit lagi, ya Ibu Bella sudah garu-garu begini. Yang bingung dalam kehidupan ini Ibu Bella. Karena kalau telat dia dimarahin. Bukan, kan waktu itu Mama Yulun, Abel, dan untuk dosen kebelaan. Dan kayak sama Amin. Teruslah, jadi belajar tulis. Aku
belajar nulis sejak tahun 2004 karena aku pernah jadi wartawan freelance Banjarmasin Post. Oke. Semua caption yang keluar dari media sosial itu murni tulisan aku. Tidak campur tangan admin. Admin hanya untuk mempost. Seluruh caption itu hasil pemikiran. Karena aku hendak itu really from the bottom of my heart. Jadi hasil pemikiran itu. Belajar presentasi, aku sudah berdiri di muka ini sejak bukan nikah. Sudah gitu, sejak kapan aku di sini lagi? Dulu waktu kuliah di kedokteran, presentasi harus. Dan storytelling. Storytelling adalah kemampuan soft power yang harus dimiliki sekarang. Nah, belajar. Makanya YouTube itu jangan buka lambe kurang aja, nah. Jangan buka cita-citaan aja, tapi belajar. How to increase your value. Oke? Belajar mulai sekarang, aku titip pesan belajar tulis, karena itu penting banget. How to express yourself, nah, untuk mengungkapkan apa yang dipikiran kamu tuh, nah, belajar tulis, oke? Jangan pemutar, kalau kalian nulis, pakai handphone kan apa-apa. Tapi memang menulis di kertas itu lebih meaningful. Berbicara, belajar berbicara yang baik dan benar, oke? Presentasi, belajar untuk berdiri di depan orang banyak, itu ada mudah. Perlu jam terbang yang tinggi, dan belajar storytelling, oke? Bukan jadi pendongeng, bukanlah. Tapi untuk menyampaikan ide yang baik itu perlu cara komunikasi yang baik melalui storytelling, oke? Ide luar biasa sering kalah oleh ide biasa yang dikomunikasikan dengan lebih baik. Jadi ide yang biasa itu bisa kalah dengan ide yang luar biasa, bisa kalah dengan ide yang biasa kalau tidak disampaikan dengan cara yang baik. Oke, lanjut. Ketangguhan perempuan. Oke, ini gambar aja lah, gambar. Walaupun ini ada di Jepang. Oke, banyak orang mengira ketangguhan itu adalah kemampuan bertahan. Padahal ketangguhan yang sesungguhnya adalah kemampuan untuk beradaptasi. Karena pohon yang paling keras belum tentu bertahan saat badai. Seringkali yang bertahan adalah yang paling lentur. Kalau keras ketika badai langsung patah. Tapi yang paling bertahan itu adalah yang lentur. Jadi ada badainya aku pakai badai. Nah, set, badai selesai juga badai. Oke, lanjut. Oke, impact yang kita cari itu apa sih dari sebelumnya? Yang kita cari itu adalah impactnya, dampaknya. Dampak itu dapat dicapai dari kompetensi ditambah karakter dikali visibility ditambah sustainability. Ingat lagi rumus, sekian rumus pelajaran matematika kita. Jadi dampak itu adalah kompetensi ditambah karakter dikali visibility ditambah sustainability. Di mana, waduh asli pelajaran matematika. Kompetensi itu adalah kompetensi dan kemampuan yang kita miliki ditambah karakter, integritas, nilai, prinsip hidup yang kita pegang. Terus dikali visibility itu kita terlihat branding kita, komunikasi kita, kepemimpinan kita, plus sustainability, ketangguhan jangka panjang, sustainable. Aku membranding aku itu mulai sejak bisi media sosial. Jadi itu mulai tahun 2016 sampai sekarang sudah 10 tahun. Dan boleh kita melihat ada satu benang merah dari pertama postingan sampai hari ini, yaitu aku konsisten pakai bahasa Banjar dengan ada caption, dengan ada note di belakang, karena aku hendak supaya bahasa Banjar itu bisa mendunia juga. Dan karena caption bahasa Banjar itu akhirnya kawan aku di luar tuh bisa bahasa Banjar. Misalnya ketemu bupati mana, wali kota mana, ulun biar itu sudah paham. Nah, setidaknya itu yang bisa kita lakukan untuk kota Banjarmasin dan untuk Kalimantan Selatan. Oke, jadi dampak itu adalah kompetensi ditambah karakter, dikali visibility plus ketangguhan. Yang itu salah. Nah, ini kan cek nih, Bel. Potong gajinya, Bel? Yang ngolah ini, Bel? Iya, kalau aku, kan pegawai kita boleh ketawaan, tapi kalau soal gawe aku tegas. Kita berteman, tapi soal gawe profesional. Oke? Karena kemampuan itu membuat kita layak, karakter membuat kita dipercaya, visibility membuat kita dikenal. Ketika semua ini bertemu, pengaruh akan mengikuti. Dan itu yang terjadi pada Ibu Sally Chowat. Jadi belajar dari sini, tapi jangan lupa presiden sepenuhnya karena kalau 5 menit lagi, 5 menit lagi. Tahu lagu itu apa nih kamu? Aku perkataan. Keisha tahu lagu itu, Keisha? Lanjut. Waktu itu kayaknya umur kamu berapa mungkin Keisha? Belum lahir kayaknya. 5 menit lagi 5 tahun. Ini last slide dari Marcus Aurelius. Marcus Aurelius ini Kaisar Romawi
filsuf juga yang mempopulerkan stoikisme. Ada yang menerapkan kehidupan stoikisme di sini? Ada? Oh, mantap Mbak Sekar. Stoikisme itu Google seorang lagi deh. Oke. Waste no more time arguing what a good person should be. Be one. Oke. Jangan habiskan waktu memperdebatkan seperti apa seharusnya perempuan hebat. Jadilah perempuan itu. Berdebat aja, menyambati orang aja. Be one. Oke. This is last but not least. Ini drama Korea, aku pecinta drakor dan aku pecinta laki-laki di drama Korea karena ganteng banget. Oke, ya loh, aku juga maaf lah bapak-bapak lagi. Kalau sudah kan laki-laki drama Korea itu kayak, mohon maaf yang lain kayak kotak aja gitu. mohon maaf, jangan sakit. Tapi itu real loh, karena buahnya kan sudah dioplas, wajar, ya loh. Gitu. Kalau kadang dokter mungkin sama aja gua. Cuma untuk Korea banyak kayak gimana kayak kita nih ada bos aja, kadang sama aja. Jadi, this is the last quote from me for today. When things are hard, just keep going. Okay? Ketika keadaan menjadi sulit, terus berjalan. Itu yang selalu aku pegang. Okay? Ketika soal susu dan buah viral, santai, memang jalan aja. Okay? Itulah sudah konsekuensinya. Okay? Percayalah apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita itu adalah yang terbaik. Jangan pernah meragukan itu. Itu adalah membuat skenario terbaik. Tidak ada yang lebih baik dari skenario Allah Subhanahu Wa Taala. Oke? Hidup tidak selalu meminta kita menjadi hebat. Kadang hidup hanya meminta kita untuk tetap melangkah. So, keep going. Itu aja lah. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Pesan aku, kalau Anda men-story sesuatu, pastikan aku cantik. Kalau Anda aku repost, oke? Ibu juga ada takut nama, aku membangun 150.000 pound tahu lagi. Kamu kira kita membalikan telapak tangan? Tidak, saudara-saudara. Nama aku bangun itu, paham? Dan ini organik, gitu kan? Jadi ini berdasarkan kepercayaan masyarakat. Jadi pastikan kalau Anda minta repost satu, follow dulu. Ini kalau mau follow, Anda minta repost, sorry. Oke, soalnya itu tuh kayak assalamualaikum, kayak ibu. Ini tiba-tiba mau repost aja kan aneh. Kamu mau tiba-tiba ada yang lebih aneh lagi, Bu Nina. Nge-DM dulu, ibu fallback, ada. Kan aneh. Yang namanya fallback tuh you follow me first and then I follow you back. Kan kayak gitu. Ini paham kan sih bahasa Inggris gitu kan? Jadi sampai kali, kan itu follow, kan ada kan? Dulu tuh santai itu di DM gitu kan. Jadi, itulah satu, follow dulu, aku akan fallback. Minta fallback, tunggu fallback, karena aku akan fallback. Aku gak ada masalah, fallback karena gratis. Yang kedua, pastikan kalau Anda mempost foto pun, pastikan aku cantik lah, jangan menganga, tolong. Nah ini soal branding, oke? Terus yang ketiga, kalau yang aku sampaikan ini bermanfaat, kalau diimplementasikan, karena aku hendak kita itu berataan maju. Ada nyaman tuh kalau kita tuh maju berataan. Ada nyaman kalau kita maju, tapi orang lain tinggal tuh gak ada nyaman. Percayalah, nyaman kalau kita maju berataan dan kita masuk surga berataan itu sudah paling nyaman. Yang keempat, aku minta maaf kalau ada salah-salah kata. Habis itu yang kelima, aku pamit undur diri. Mohon maaf tidak ada sesi pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, tolong DM. Tapi pertanyaannya relatable ini lah. Jangan kayak misalnya, ibu kayak caranya dapat laki berondong, itu tidak termasuk. Itu tidak termasuk pertanyaan, karena itu rahasia. Oke? Itu aja lah. Sekali lagi mohon maaf. Sekali terima kasih banyak. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf. Hai Mas Agus. Bapak dosen kan? Oh teman Eke dari dulu sampai jadi dewan. Sehat-sehat Mas Agus. Tambah awet anu. Terima kasih.